Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Santri Pondok Sanad yang dirahmati oleh Allah, santri Pondok Sanad yang insya Allah dicintai Nabi Muhammad SAW. Puji syukur atas segala nikmat Allah hingga kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan pembahasan bedah buku Miracle of Puasa yang kita lanjutkan saat ini di pembahasan ke-10 atau ke-11. Bisa kita bahas yang ke-10 dulu. Berpuasa akan membawa kesehatan bagi tubuh dan puasa mudah dilakukan jika punya tekad yang kuat. Di halaman ke-20. Di sini saya tuliskan bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits riwayat Abu Nuaim. Rasulullah mengatakan, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, maka kalian akan sehat. Sumu tasihhu. Puasalah kalian, maka kalian akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di antara manfaat puasa untuk kesehatan adalah terbakarnya lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita. Prosesnya tatkala perut kita sedang kosong sejak dari subuh hingga maghrib, organ tubuh yang lain akan merasa lemah dan stres. Makanya 3 hari pertama kita puasa Ramadan biasanya tubuh itu terasa lebih berat. Hari keempat biasanya kita rasakan puasa itu lebih ringan. 3 hari pertama itu bentuk dari stresnya tubuh kita. Dari rasa inilah tubuh kita diset oleh Allah secara otomatis untuk mengubah kumpulan kolesterol yang selama ini kita suka makan gorengan atau makanan-makanan yang kurang sehat, yang numpuk menjadi kolesterol, maka dari stresnya tubuh kita karena perut kita kosong, Allah secara otomatis membuat tubuh kita mengubah kumpulan kolesterol itu menjadi energi. Proses ini akan menghasilkan high density lipoprotein, ya, HDL, yaitu lemak yang baik bagi tubuh kita yang berfungsi seperti vacuum cleaner untuk menghapuskan flek-flek atau penyumbatan-penyumbatan yang ada di pembuluh darah kita. Maka sering kita ketahui bahwa jika ada seseorang yang sedang sakit, dan semoga Allah memberi kita kesehatan, seseorang sering yang ketika sakit dan harus menjalani operasi, baik operasi ketika melahirkan atau operasi untuk hal-hal yang lain, rata-rata seseorang diperintahkan oleh pihak rumah sakit, oleh dokternya untuk tidak mengkonsumsi makanan paling tidak selama 10 jam atau bahkan 12 jam, dilarang mengkonsumsi beberapa makanan sampai proses operasi dilaksanakan. Di antara keutamaannya adalah agar tubuh si pasien menjadi normal terlebih dahulu sebelum dioperasi. Agar normal hipertensinya jika dia memiliki hipertensi atau darah tinggi, agar normal gula darahnya jika dia mengidap diabetes, agar normal kolesterolnya, agar normal semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya dengan puasa sekitar 10 atau 12 jam sebelum operasi dilaksanakan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, menunjukkan bahwa puasa adalah momen di mana kita diajarkan oleh Allah untuk bisa membuat tubuh kita menjadi normal kembali. Karena banyak makanan yang kita konsumsi dan kita tidak tahu apa saja makanan-makanan yang akan membuat tubuh kita semakin lemah. Dengan berpuasa ini, tubuh kita di-refresh oleh Allah menjadi tubuh yang lebih sehat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Sumu tasihhu." Puasalah kalian, maka kalian akan mendapatkan kesehatan. Dan ini adalah sesuatu yang sering kita jumpai, bahkan banyak orang yang dengan berpuasa malah tubuhnya tambah bobotnya dan merasa lebih ringan lagi. Dan tidaklah Nabi Muhammad SAW atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seseorang berpuasa untuk menyiksa kita, akan tetapi murni untuk kebaikan bagi kita pribadi. Sedangkan bukti dari kuatnya mukjizat Nabi Muhammad ini adalah kita lihat bagaimana kadang anak kecil pun yang belum baligh, yang usianya masih 5 atau 6 tahun, berpuasa sejak subuh hingga maghrib. Mereka pun kuat dengan tubuh yang gemetaran. Bahkan kadang anak-anak kita atau ponakan kita atau adik kita marah ketika nggak dibangunkan sahur, dan mereka nyesel, bahkan
Terkadang anak kita nggak sahur, tapi tetap dia yang puasa sampai maghrib. Ini menunjukkan bahwa puasa bukanlah sesuatu yang membuat hancur tubuh kita. Akan tetapi puasa insya Allah dapat dilakukan jika memiliki niat yang baik. Maka anak-anak kecil itu kelak yaumil qiyamah akan dijadikan sebagai bukti oleh Allah bahwa puasa itu sesuatu yang sangat mudah untuk dilakukan. Dan itu akan menjadi hujjah, menjadi satu bukti, menjadi satu alasan akan dipertanyakan kepada orang-orang yang sudah dewasa, yang memiliki fisik yang kuat. Ketika mereka enggak puasa dan dengan alasan tubuhnya capek atau yang lain, ketahuilah anak-anak kecil itu akan menjadi saksi kelak bahwa kami saja yang belum wajib, bahwa kami yang tubuh kita belum mampu, bahwa kami yang masih lemah mampu untuk puasa. Gak ada alasan bagi orang tua untuk meninggalkannya kecuali jika memang benar-benar dalam keadaan yang sangat lemah. Barakallahu fikum. Dan kita lanjut di pembahasan yang ke-11 bahwa puasa itu adalah salah satu bentuk perwujudan dari niat. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah, senada dengan kesehatan bahwa ketika seseorang melaksanakan puasa dan membaca niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, ketika saya putuskan hari ini saya akan berpuasa, maka saat itu tubuh kita sepakat dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk bertahan sampai datangnya maghrib untuk tidak kena sakit. Ketahuilah Rasulullah telah bersabda di banyak sabda beliau tentang niat, diantaranya adalah Nabi Muhammad mengatakan niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Di riwayat yang lain niatul mu'min ablaghu min amalih. Niat seorang mukmin lebih sampai dari amalnya. Di hadits Sahih Bukhari Muslim Rasulullah bersabda innamal a'malu binniyat. Amal tergantung dari niatnya. Dalam puasa ini ada satu yang istimewa perwujudan niat ketika seseorang mengatakan nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala, maka tubuhnya menjadi kuat dan hingga datangnya maghrib jarang dari kita yang kena masuk angin, jarang dari kita yang kena sakit lambung, jarang dari kita yang terkena tubuhnya lemah dan lain sebagainya. Ketahuilah ini beda banget dengan kita yang katakanlah jam 5 pagi setelah sholat subuh kita mengkonsumsi minum kopi atau makan makanan biskuit ringan, kemudian jika kita nggak makan apapun sampai jam 3 sore, jika kita tidak sedang puasa, umumnya kita akan lemah, mungkin masuk angin, tubuh kita jadi nggak ada kekuatan dan lain sebagainya. Akan tapi beda dengan puasa. Sejak datangnya subuh hingga datangnya maghrib, kita mampu melaksanakannya dan jarang sekali, mungkin 1 in a million, 1 dibanding 1.000.000 orang yang kena masuk angin gara-gara berpuasa. Atau bahkan gak ada sama sekali. Kenapa gak masuk angin? Seperti ketika seseorang gak makan di hari-hari selain puasa, ketika dia tidak mengatakan nawaitu shoma ghadin hingga akhir, inilah bentuk dari niat. Di mana ketika seorang mengatakan niatnya dan dia mengatakan itu menyadari dengan hatinya, dia niat untuk berpuasa, maka tubuhnya akan terbantu memberi kekuatan untuknya. Maka dari hal ini perbaikilah niat kita. Tidak hanya untuk berpuasa, perbaiki niat kita dalam menjalani hidup, perbaiki niat kita dalam menjalani syariat, perbaiki niat kita ketika bekerja, perbaiki niat kita ketika melaksanakan kehidupan zahir wa batin, maka insya Allah Allah akan memberi kekuatan, Allah akan memberi adaptasi yang kuat kepada kita, sebagaimana seseorang yang nggak makan dari subuh hingga maghrib, kuat dengan niat yang dia ucapkan, maka Allah akan memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ketika kita memiliki niat yang baik untuk membahagiakan Nabi Muhammad dan untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang yang tahu bagaimana caranya menjalankan kehidupan dengan niat yang baik dan diberi kesehatan dengan puasa itu. Barakallahu fikum. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.